Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini, wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan perempuan dua yang kakak beradik jadi istrinya satu orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan dua orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiyah, wala bainal mar'ah wa khalatiyah, wala bainal mar'ah wa jaddatiyah. Pokoknya dua perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran, terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal ukhtain. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafaz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini, anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibu kumulati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrujal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih, apa kaidah fikih. Misalnya gini, ada ular di dalam, terus kiainya bilang, Jamal ambilkan tongkat ya. Terus kamu karena gak dipanggil namanya, terus gak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi, itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun gak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad loh, berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau enggak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu saya ada yang di wasiati Rasulullah, ada yang diijazahi, ada bisa. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampean orang baik ya semua kebaikan tuh saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini itu. Ya memang seperti itu, karena kalau ingin jadi ulama konstruksinya memang harus utuh. Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada macam-macam kayak tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Itu ya zaman Nabi Sugeng sudah nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha. Tidak boleh menikahi istri dan budenya atau bulenya. Nah kenapa Nabi tidak bilang wala bainal mar'ati wa jaddatiha? Kayaknya orang kelainan kalau kepikiran seperti itu. Loh kalau bule itu masih masuk lah. Ya misalnya istri kamu 17, bulenya 27 kan, oh cantik budenya kan masih bisa mikir gitu. Tapi kalau istri kamu 20, mbahnya 80 kok kepikiran itu kan. Sehingga di hadis memang hanya wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Nabi tidak mengatakan wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kayaknya kalau orang normal tuh tidak kepikiran gitu. Ya tapi apapun itu nyatanya Quran hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Itu kalau nggak dijelaskan pakai usul fikih, ini min itlaqil badi wa iradatil kul secara balaghah. Ya itu kan tidak bisa. Nah, di sini pentingnya ngaji khatam. Makanya saya suka ngaji Jalalain dengan penjelasan fikih, penjelasan usul fikih, karena supaya orang tuh tahu lah bahwa maknani Quran tadi seperti yang didawuhkan Habib Jinten itu. Ya kalau kamu tidak menguasai betul, terus akhirnya ngomong menurut saya, Quran kok menurut saya, menurut perasaan saya tidak bisa. Kata Habib Jinten kok biroi, ya sudah pesen tiket di neraka. Ngeri kan? Apalagi sudah biroi, dapat penghormatan, dapat uang, dapat panggung. Islam kok menurut saya, loh ini Islam yang menurut Rasulullah, Islam kok menurut saya. Makanya ini saya fanatik bahwa kitab tadi saya tunjukkan ke Habib Jinten beberapa kitabnya saya Muhammad yang menyebut mbah beliau apa supaya mudawwan. Ya jelas ya. Itu kalau anda ini ngaji khatam konstruksi itu tahu. Tapi kalau tidak khatam, ya hanya modal qabilna terus. Ya tapi ya gak apa-apa daripada sama sekali. Malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Oke, kersane disambung Habib Jinten. Mau tersane kula geringet ikut dengar itu ya.